Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pamungkas ini, pertemuan terakhir statistika penelitian ya. Meskipun tidak semua statistika uji-uji kita jelaskan, tetapi yang kita jelaskan kemarin adalah yang umum digunakan. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai simpulan. Tadinya akan membahas SPSS, tetapi ternyata sudah dilaksanakan di aplikasi komputer, jadi saya tidak perlu membahasnya. Dan sebenarnya di internet banyak, di YouTube juga banyak, silahkan. Yang penting kalian sudah tahu kapan menggunakan UJT, kapan menggunakan korelasi, kapan menggunakan regresi, itu yang lebih penting ya. Sehingga ketika menggunakan SPSS kalian bisa paham. Memang ada istilahnya dalam bahasa Inggris dan sebagainya, nanti kalian bisa cari istilahnya yang dalam bahasa Inggris. Jadi seperti kita ketahui kemarin sudah belajar bahwa ada berdasarkan macam-macam ya, statistika kan digolongkan berdasarkan macam-macam. Nah, ada yang menggolongkan statistika ke dalam statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif kita ingat bahwa dia itu hanya gambaran-gambarannya ya kan, melihat seperti minnya, median, modus, kemudian ada variannya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, ya kan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata 50% responden memilih ini, nah begitu misalnya ya. Kalau statistika inferensial, statistika inferensial ini untuk menguji sebuah hipotesis, ya, hipotesis statistik. Nah, misalnya ada nggak pengaruh diberi pembelajaran ini dan ini, ada nggak perbedaan diberi pembelajaran ini dengan ini, seperti itu. Itu gambarannya ya. Jadi kalau statistika deskriptif itu hanya sebagai gambaran umumnya aja, karakteristiknya saja. Kalau inferensial ini menguji hipotesis. Nah, ini secara umumnya statistika inferensial itu dibagi menjadi parametrik dan non parametrik berdasarkan pengolahan datanya ya, parametrik dan non parametrik. Jadi kalau parametrik itu tentunya datanya interval dan rasio. Kalau udah bukan interval dan rasio tidak menggunakan parametrik. Kalau itu lolos maka datanya diambil random apa enggak? Kalau enggak random ya gunakan non parametrik. Kemudian lolos uji persyaratan seperti kemarin normalitas ya kan. Kalau misalnya kamu ujinya komparasi membandingkan ya kemudian dilanjutkan uji homogenitas. Kalau ingin melihat korelasi dan regresinya dilanjutkan dengan uji linearitas. Kalau itu lolos baru masuk ke uji parametrik. Kalau tidak maka masuknya ke non parametrik. Nah, kemarin ada uji korelasi produk momen dan regresi, ya kan, untuk melihat asosiasi ya, hubungan kalau ini kuat tidaknya, kalau yang ini untuk melihat sebab akibatnya. Nah, kalau tidak parametrik maka kita menggunakan uji Spearman rank ya. Itu gantinya ya. Jadi jangan bingung kalau datanya nggak normal terus bingung ubah-ubah data, nggak bisa ya. Itu kita langsung gunakan aja non parametrik. Kemudian kalau uji T sampel berpasangan atau pair sample ya, ini nanti kita gunakannya uji Wilcoxon kalau menggunakan non parametrik. Kalau uji T sampel tak berpasangan ya atau independent, ini kita menggunakan uji Mann-Whitney ya. Kalau uji ANOVA satu jalan, ini kita gunakannya uji Kruskal-Wallis. Kalau uji ANOVA dua jalan menggunakan uji Friedman. Jadi begitu. Jadi tidak perlu khawatir jika data itu tidak distribusi normal dan sebagainya. Begitu. Jadi kalaupun memang diharuskan untuk membuang data yang tidak penting misalnya begitu ya mau aja, tapi dijelaskan mengapa dan sebagainya. Oleh karena itu kita menggunakan pemilihan sampel dan sebagainya, kita harus jelas supaya tidak terjadi data yang tidak kita inginkan misalnya seperti itu. Tapi yang terpenting ada data itu harus jujur, jangan di otak-atik ya di otak-atik karena diolah, maksudnya jangan sampai dimanipulasi ya. Itu saja penjelasan kita selama 16 pertemuan mengenai statistika penelitian. Meskipun sederhana, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, bisa beritahu di kolom komentar sehingga saya bisa memperbaiki pada video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan menyertai kita semua. Salam Pancasila, Indonesia maju. Amin.